Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sumedang. Pada aksi nyata ini, saya akan mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran diferensiasi, guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga tidak diberi perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. Hal ini akan disesuaikan dengan kesiapan belajar anak dan juga gaya belajar peserta didik. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktekkan alur pembelajaran berdiferensiasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempraktekkan alur pembelajaran berdiferensiasi. Seperti biasanya, pembelajaran diawali dengan salam, sapa, doa, dan mengecek kehadiran siswa. Just only three? Person. Okay. You. So before we all study, let's pray first. I ask you one student to lead the prayer. Okay, silakan untuk dipimpin ya. Setelah berdoa, saya menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Ya, pembelajaran hari ini yang ada 3 tujuan. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi general dan spesifik mengenai hewan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. So you have to identification the information in general or specific to know about the animal, ya, by oral or written. And the second one, dan yang tujuan kedua adalah mengkomunikasikan ide dan pendapat mengenai hewan. So you have to communicate, to communicate your idea or your opinion about a kind of animal. And the last, yang terakhir, tujuannya adalah menulis text report dari hewan dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan text report. This is the difficult things, yang paling sulit. So you have to write, a text of reports about animal with the structure or the language features of the report text itself. But before we are going through this material, I would like giving a questionnaire. It's almost 14 questionnaire. You have to answer the questionnaire. It is not connected with the material, but it will be leading us to make a group that's on your learning slide. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, siswa diberi lembaran kuesioner yang terdiri dari 14 pertanyaan yang mengarah kepada pilihan gaya belajar mereka masing-masing. Siswa yang lebih banyak memilih option A, maka termasuk siswa gaya belajar visual. Apabila B, siswa termasuk ke dalam gaya belajar audio, sedangkan yang C cenderung ke gaya belajar kinestetik. Dari hasil asesmen diagnostik, maka terdapat 3 kelompok besar berdasarkan gaya belajarnya. Dari hasil asesmen diagnostik, maka terdapat 3 kelompok besar berdasarkan gaya belajarnya. 14 siswa kelompok visual, 14 siswa kelompok auditory, dan sisanya 6 siswa termasuk ke dalam kelompok kinestetik. A, B, or C. I give you time just only 3 minutes because this is easy question, okay? Hanya 3 menit karena dari kelompok besar ini akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil, yang setiap kelompoknya terdiri dari 3 atau 4 orang siswa, sehingga seluruhnya terdapat 10 kelompok kecil. Oke, sudah selesai? Oke. Siswa dipersilahkan duduk berdasarkan kelompok kecilnya. Siswa akan diberikan teknik pembelajaran yang berbeda berdasarkan kelompok gaya belajarnya.
Untuk yang visual, mereka akan diberikan link video mengenai text report bertema binatang, yaitu bear. Sedangkan yang auditory diberikan rekaman mengenai tema yang sama. Sedangkan kelompok kinestetik diberikan potongan-potongan teks report yang mana harus dicari susunannya dan kemudian ditempel di papan tulis menggunakan kertas yang sudah disediakan. Sebelum bekerja kelompok, siswa diberikan pertanyaan pemantik. Which one do you like? Bear or snake? Bear. So today we would like study snake or bear? Setelah saya selesai memberikan pertanyaan pemantik, maka dilanjutkan dengan membagikan LJK. Inilah proses siswa ketika bekerja kelompok bersama teman-temannya berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Di sini dapat dilihat ada yang menggunakan handphonenya untuk melihat video yang disajikan atau yang diberikan melalui link. Siswa auditory juga mencari informasi yang dibutuhkan melalui rekaman yang telah diberikan. Kemudian siswa yang memiliki kemampuan belajar kinestetik, mereka mencoba untuk menyusun paragraf menjadi sebuah teks yang benar, yang kemudian mereka tempel di papan tulis di atas kertas yang disediakan. Setelah siswa selesai dengan pekerjaannya masing-masing, maka saya mempersilahkan siswa untuk bersiap-siap mempresentasikan hasil kerja mereka. Hasil kerja mereka saya lihat berbeda-beda, atau yang kita kenal dengan diferensiasi produk. Tiba saatnya siswa untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, dan kelompok auditory lebih dulu mempresentasikan hasil kerjanya. Mereka membacakan teks yang telah disusunnya dengan baik dan benar, juga memberikan penjelasan mengenai teks tersebut. Kelompok visual mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan menggunakan bantuan PowerPoint di sini, dan mereka menjelaskan informasi yang mereka dapat dari video yang mereka tonton. Sedangkan kelompok auditory, mereka menyampaikan informasi yang telah mereka dengar dengan membacakan hasilnya, kemudian mereka juga menjelaskan bagian-bagian yang penting yang mereka temukan. Things between identification and description. Yeah. Okay, so what I know Setelah setiap kelompok melakukan presentasi, maka saatnya untuk melakukan refleksi sebelum pembelajaran ditutup. Dengan refleksi diharapkan adanya perbaikan-perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Okay, so let's discussion about the report text. But first, before I'm going to close the session, what do you feel? What did you feel? Yeah? What do you know about report text? Huh? It's a text that person Okay. And then what is the purpose of the text? Tujuan teksnya apa tadi? That's right, to give information about the bear. What do you feel today after you are lesson about the English? Are you feel confused or interested? Interesting. Thank you for today. Wassalamualaikum. Demikianlah paparan proses pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan. Saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga bermanfaat.